Sudah, Pak. Ya, oke. Baik, alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambar tayang dulu. Tangkapan gambar tayang. Bukti kita sudah melaksanakan Oh iya, Zoom. baik, Pak. Baik, untuk teman-teman bisa untuk menyalakan fitur on cam biar kita bisa mendokumentasikan mata kuliah hari ini. Baik, saya akan hitung ya, teman-teman. 1 untuk slide 1. 1, 2, 3. Oke, untuk slide 2. 1, 2, 3. Oke, baik, Pak. Pak Edo udah didokumentasikan. Terima kasih, teman-teman. Ya, silakan. Kalau ada yang mau ganti nama, mau ganti profile pic, tapi kalau bisa online dengan kamera terbuka. Oke, baik. Ini Bapak juga nggak usah lama-lama. Kalian jam 3 udah mulai yang lain ya. Iya, Pak, betul. Baik, jadi sebenarnya kuliah kita itu kan hari ini mau membicarakan determinan interest rates, determinan dari suku bunga. Chapter 3 tuh kan. Oke ya, setuju ya? Nah, PJ kali bisa kasih lihat PDF-nya ya? Oke, baik, Pak. Akan saya share screen, Pak. Ya, apa sudah terlihat yang lain? Ya. Oke. Masukkan juga undangan Zoom meeting ke GCR ya. Undangan Zoom meeting ke GCR sama ke tadi gambar layar tangkap itu ya, tangkapan gambar layar maaf. Oke, baik, Pak. Oke. Nah, jadi sebenarnya yang paling penting itu ya, kalau dari buku ini kita kan kelihatan di sini ada sambungan langsung, ada kaitan langsung dengan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dan pengantar akuntansi, di mana mata kuliah tersebut kita diminta untuk mengetahui bahwa demand dan supply itu sangat menentukan harga, price. Dalam hari ini price di sini interest rates, tingkat suku bunga. Nah, jadi nanti kalau kalian mulai mengerjakan chapter 3 untuk interest rates, jadi kalian tarik dulu. Siapa namanya? Rifki ya? Siapa? Iya, betul, Pak. Iya, ya. Tarik pertama LG 131. Ini, Pak. Ya, LG. Enggak, di itunya, di bawahnya, maaf. Banyak di situ rumus-rumus yang sederhana sekali sebenarnya. Rifki, tolong ya. Ya, Terus ini, Pak. lagi nanti yang nah ini. Nah, ini kan rumusnya sederhana banget. Rumusnya sederhana sekali. Kalian kalau nanti ambil dari buku ini, kemudian ditulis di dalam notes kalian atau resume kalian, Anda seperti Bapak bilang kan di petunjuk harus merujuk kepada LG ya, learning goals. Jadi harus merujuk kepada learning goals ya. Jadi di sini ada sekian banyak rumus yang sebenarnya udah banyak dipelajari waktu di SMA. Nah, apalagi yang SMA atau SMK akuntansi. Ini udah diulang-ulang nih. Seperti ini ya, PV, present value. Ini kan tingkat suku bunga, ya kan? Dia sebut ini required rate of return. Oke lah. Kita sekarang terima dari dia pasar dan keuangan bahwa ini adalah required rate of return menurut dia. Di sini dia bagi 4 nih. Tarik dikit, Rif. Tarik ke atas maksudnya. Atas. Ini, Pak. Atas tadi ada pembagian tentang rate of return. 4 biji. Tuh. Ini, Pak. Ini nih. Nah, ini nih. Ini dihafalin ya. Nanti ini keluar di UTS ya. Jadi kita harus ingat ya, coupon rate. Coupon, bacanya coupon, ada kupon, apa gitu ya.
interest rate on bond instrument. Jadi surat utang ya, obligasi ya, orang biasa sebut obligasi. Itu kan diterbitkan oleh perusahaan atau negara. Nah, itu ada tahunannya, annual ya, tahunan aliran tunai yang dibayarkan oleh perusahaan atau negara tersebut. Mereka akan bayar kepada pemegang surat tersebut. Mengapa? Jadi orang membeli surat utang tersebut dengan harapan akhir tahun mendapatkan ya kan coupon rate yang apa nih? Nah, require rate of return, interest rate, and investor should receive. Nah, jadi kan ada pertama perusahaan coupon rate, kedua dia akan dimasuk pasar ada yang bisa bilang sebut capital market, pasar modal. Tapi kalau di kita orang bilang pasar modal ingatnya bursa saham. Sebenarnya kan itu equities market, pasar saham. Kita sebutnya dulu bursa efek. Dari dulu sampai sekarang IDX itu Indonesian Stock Exchange, bursa efek Indonesia. Nah, ada required rate of return yang diinginkan oleh modal setelah dia menanam uangnya dengan membeli surat utang. Tapi kan surat utang tersebut, ya kan, di sini ada risk nih, ada konsep risk lagi nih. Konsep risk itu, ya, harus ditetapkan oleh ya pasar, karena risk and return kan, semakin tinggi return semakin tinggi risk kata para teoritis ya. Nah itu required of return, tapi ada expected of return, interest rate dan investor expect, yang harapkan, yang tadi should receive, ya kan, and sells the security at the end of her or her investment horizon. Jadi surat utang itu memang ada time horizon-nya, ya. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. Amerika bisa mengeluarkan 30 tahun. United States ya. Kemudian realized return, actual interest rate. Jadi tingkat suku bunga sebenarnya berapa in a finance security. Realized rate of return is historical, ya kan? Oke. Nah, lanjut ada 13 menit lagi kita nih, terus ke bawah. Lanjut ya, terus ke bawah. LG2 aja, maaf. LG2 ya. Jadi ini Bapak kasih lihat supaya pengantar untuk diskusi kalian dalam mencatat. Nah ini coba maaf. Ini apa nih, sorry. Market efficiency ya. Ya, market efficiency kan. Oke, market efficiency ini yang ke bawah, sorry, tarik ke atas. Market efficiency-nya. Oke, nah. Ya, ini. Calculation of the year fair value of the coupon rate. Jadi orang akan mengatakan, ini coupon rate ini fair nggak buat saya? Ya. You are considering the purchase of 1,000 face value bond. That pays 10% coupon. Interest per year. With the coupon paid semi-annually. Semi-annually itu setengah tahun. Jadi setengah tahun bayar. 1.000 dibagi 2 tuh. Over the first half of the year and 50 over the second half of the year. Oke. The bond mature in 12 years, 12 tahun tuh kita pegang. The bond pay interest 12 kali 2. Ya kan, 24 times. Before it matures, jadi 24 kali dibayarin. If the required rate of return on the bond is 8%, contoh ya, periode adalah 8% bagi 2 kan, nah, maka akan dihitung seperti ini. V-bond, VB, ya. Yang aneh apa di sini? Yang aneh, $1.000 kita itu, ya, 1.000 uang kita itu, harus dikali 0,1, itu 0,1 ya. Lihat ya, 0,1 ya. Bapak ini agak udah di zoom nih. Itu 0,1 kan ya? 1.000 dikali 0,1 bukan? Oke. Iya Pak, betul. Karena Ya, ini betul. versi Inggrisnya jadi nolnya nggak kelihatan. Jadi langsung Ya, koma betul. satu. Oke. Nah, kenapa bilang aneh? Karena kita kan 24 kali, ya, tetap harus kita tetap bagi 2. Satu, itu jelas satu periode, 100%. Akhirnya didapat angkanya ini
50 dibagi, 50 dikali 15, sekian ditambah 1000 dikali 3, sekian dapat value of the bond 1152. Tapi kalau dia bilang would be willing to pay no more than 1152, ternyata the market value itu 1000. Nah, or investor would be willing to pay more than 1000 for this bond, maka required of return of the bond is 12%, bukan 8%. Nah, ini konsepnya ditanam dulu di dalam pikiran kalian. Jadi ada X. Coba kasih lihat yang 4 lagi, Riz. Yang 4 tadi itu, maaf. Yang mana Pak? Atas? Yang tadi logam, warna biru. Oh, Warna biru yang ada require sama sebentar Pak. Yang ini Pak? yang sebelumnya lanjut. Nah ini nih, nah, 31, tabel 3.1 ya. Jadi kita tanam di dalam pemikiran kita ya. Jadi investor, perusahaan penerbit obligasi ya, semuanya itu ketemu di pasar. Investor mempunyai ya, required sama expected. Tetapi kenyataannya di lapangan adanya realized rate of return. Ke bawah itu bagaimana cara menghitung nilai, value. Kalau kita bilangnya value ya, value dari kupon ya, dari obligasi-obligasi baik oleh perusahaan maupun negara yang dibayar 2 kali setahun maupun yang dibayar setahun sekali. Nah, di sini kalian Bapak minta untuk menulis dulu setiap rumus tersebut dengan baik, dengan highlights boleh ya, tapi ya kemudian kalau nanti ada judul example, kalau kalian anggap example itu layak ditulis, tulis. Kayak ini, maaf nih, 32 nih. Oke, 32 yang biru. 32 yang biru tadi, yang biru tadi, maaf, yang biru Ini tadi. Pak? Ini tabel 32. Ya. Ini kan sederhana juga nih ya, sebenarnya. Hubungan antara required rate of return and expected rate of return. Nah, ini kalau Anda kan ini SD kali udah belajar ini kan. Lebih besar sama dengan. Oke, coba Bapak tanya nih. Mudah-mudahan nggak ada yang lupa nih. Waktu SMA, tanda alfa itu sama dengan apa? Ada alfa nggak di sini? Or ya. Nggak ada alfa kan ya? Nggak ada alfa kan itu ya, R. E, expected. R, rate. Lebih besar atau sama dengan R kecil. Betul nggak? Halo, bisa Iya betul dengar? Pak. Ya, oke. Nah, Bisa, Pak. Nah, jadi ini kan, maaf. Jadi ini untuk P aksen lebih kecil atau sama dengan present value P aksen. P aksen yang mana Pak? Nah, lihat nih. Projected cash flow received on the security are greater than or equal to those required to compensate for the risk incurred from investing the security then buy this security. Kalau lebih besar, di buy. Dan semua udah tahu dong ya, expected, ya kan? Tapi ternyata ada the projected cash flow received on the security are less than required. Nah, berarti jangan beli. Do not buy this security. Gitu ya, kira-kira ya. Ini tinggal 8 menit lagi, 7 menit lagi. Coba cari bawah lagi. Bawah. Tarik ke bawah coba. Iya Pak. Tarik terus. Nah ini. Yang tadi P itu. Ini P aksen. Yang P aksen. Iya, oke. Nah, ini. P aksen atau P rata-rata sebenarnya bar ya. Di average. Oke. RCF, realized cash flow. Tahun pertama. Realized cash flow tahun kedua. Dibagi 1 tambah F, realized rate of return on security. Masuk nggak ke pikiran ini? Ya. Lihat tuh ya. The difference between a required rate of return and an expected rate of return. The difference between the coupon rate on bond and the realized rate on a bond.
ya. To calculate rate of return aksen itu all cash flow, kelihatan kan ya, actually paid or received are incorporate in time value of money. Nah, time value of money lagi nih. Time value of money itu kan kalau di pengantar ilmu ekonomi dan manajemen keuangan, bahwa uang itu hari ini lebih berharga daripada, uang hari ini $1 hari ini lebih berharga Daripada uang $1 Masa di depan. masa depan, Pak. Kenapa? Alasannya, Riz? Karena uang yang kita terima hari ini itu nilainya pasti kita lebih berharga. Maksudnya di mana kita bisa memanfaatkan uang itu dibanding uang yang di masa depan. Kalau misalnya kita memanfaatkan uang $1 ini, bisa aja di masa depan itu bisa bernilai 2 atau 3. Sekian, Pak. Ya, jadi sebenarnya langsung aja bilang, Investasi. uang yang hari ini bisa digunakan untuk investasi dan juga konsumsi. Nah, itu ilmu ekonominya tuh, ya kan? Yang tadi yang ke belakang-belakang si Rifki udah ngarang. Tapi nggak apa-apa, udah bagus dicoba ya. Nah, jadi cuma pertanyaannya, siapakah yang mengeluarkan rate of return-nya itu? Akhirnya harus ada, kalau di Amerika namanya kan Federal Reserve Board, ya kan? Kalau di kita kan bank sentral, kita adalah Bank Indonesia. Maka lanjut lagi, ini tinggal 4 menit lagi nih. Lihat, tarik ke bawah ya. Terus. Oke, coupon rate. Nah, ini. Maaf ini nah ini ya. Nah, ini nanti ada catat juga ya. Ini jadi catat 3 yang paling banyak nih. Yang ini, yang coupon. Nah, tarik dikit, Rif. Ya, op. Nah, oke, nah ini. Oke ya. Nah, ini nggak ada yang keriting-keriting, nggak ada diferensial, nggak ada integral ya. Cuma bagi, udah nggak ada masalah. Ya kan? Angka diganti bisa nggak? Bisa. Dapat nggak? Dapat angkanya. Ya nggak? Nanti kita coba di UTS dengan angka-angka tersebut, angka-angka yang ada di Indonesia ya kan. Kan Anda kan udah dibagi per sektor nih. Tapi seluruh pasar saham Indonesia ya kan, bukan pasar modal. Ya nggak sih? Pasar modal kita itu disebut pasar modal Bapepam. Dulu namanya Bapepam karena OJK ya. Badan Pengawas Pasar Modal. Sebelum lagi Badan Pelaksana Pasar Modal. Sebenarnya meliputi pasar saham dan juga pasar obligasi. Apakah pasar saham yang sekarang kalian cover sektor-sektor tersebut berkaitan dengan pasar obligasi? Jelas. Jadi perusahaan-perusahaan yang ingin menerbitkan obligasi pasti ya 80% TBK. Karena dengan status TBK dengan publicly listed company, publicly pakai bahasa Inggris ya, listed company itu companies untuk pluralnya, maka akan diasumsikan menyesuaikan compliance ya, sangat mengikuti aturan-aturan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Bursa Efek Indonesia, PT BEI. Jadi gitu ya kaitannya, ini udah 1498 ya, kalian harus ikut lagi yang lain. Itu aja ya. Jadi kalian catat chapter 3 itu dan menulis kembali rumus-rumus tersebut di dalam notes kalian dengan highlight dengan berbagai macam warna highlight supaya bagus. Ada pertanyaan kira-kira? Baik, Pak. Izin cuma memastikan aja, berarti untuk di bab 3 ini kami memfokuskan pada rumus-rumus yang ada gitu ya, Pak, di highlight karena akan keluar di UTS nanti, begitu, Pak? Ya. Oke, terima kasih, Pak. Terjawab. Oke. Sampai sini dulu ya. Sehat-sehat semua ya. Nanti kita sambung lagi minggu depan ya. Kalau memang bisa offline aja. Karena ribut banget kalau online ya. Oke, Pak. Terima kasih. Baik. Oke. Sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.